Si bocah laki-laki tiba-tiba sadar bahwa dia telah diculik oleh penculik. Namun dia hanya melakukan satu tindakan, dan malah menjual penculik tersebut. Dia pura-pura ramah memanggil, "Tante," membuat penculik menjadi kurang curiga. "Tante, kamu sudah pulang?" "Ah, sudah pulang." Wah, sepertinya anak kecil ini memang hanya seorang anak kecil. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah diculik. Kemudian bocah laki-laki itu berbohong bahwa dia ingin pergi mencari teman main, berharap penculik bisa membawanya keluar. Permintaan ini tentu saja ditolak oleh penculik. Dia juga membohongi bocah laki-laki itu bahwa mereka akan menunggu ibunya datang menjemputnya di sana. Maka bocah laki-laki itu membuat rencana, mengatakan bahwa dia bisa menelepon teman untuk datang bermain di sana. Penculik langsung senang, dan berpikir bahwa dia bisa menculik lebih banyak anak dengan mudah. Tanpa susah payah, bisa menculik beberapa anak lagi. Maka dia segera menyetujui permintaan bocah laki-laki untuk menelepon. Namun dia tidak tahu bahwa mulai dari saat itu, dia telah terjebak dalam perangkap yang disiapkan oleh anak kecil itu. Kemudian, anak kecil itu menghubungi polisi tanpa sepengetahuan penyelundup. Dia diam-diam menelepon polisi. "Halo, apakah ini Dasa? Di depan pintu Hotel Luxun di Jalan Xingfu. Di depan Hotel Luxun di Jalan Bahagia." "Halo, anak kecil. Wanita ini sangat baik. Berikan saya permen. Di depan pintu Hotel Luxun di Jalan Bahagia, Kabupaten Lancang. Panggil teman-teman kecilmu dari desa untuk datang segera. Jika datang terlambat, permen akan habis." "Baiklah, anak kecil, jaga keselamatanmu dengan baik." "Hei, Hotel Luxun. Bukan begitu. Bukankah Hotel Luxun adalah tempat pertemuan kita? Anak kecil ini tidak akan tahu." "Hei, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah... Bukankah dia hanya anak kecil berusia 6 tahun? Kemudian, penyelundup menerima telepon dari pembeli. Dengan terburu-buru, dia membawa anak kecil menuju tempat pertukaran. Dan sisi lainnya, ibu dari anak kecil tersebut, karena kehilangan satu-satunya anak di rumah, sedang disalahkan oleh seluruh keluarga. Bahkan pindah keluar dari rumah, akan memotong jari wanita sebagai hukuman. Di saat yang genting ini, kepolisian memberitahu bahwa anak laki-laki kecil telah ditemukan. Wanita ini baru saja menyelamatkan jarinya. Sementara di pihak penjual anak, mereka sedang menunggu pembeli datang untuk bertransaksi. Karena mereka bersembunyi di rumah petani yang terpencil. Tidak ada kipas angin. Tidak lama kemudian, penjual anak itu berkeringat karena panas. Maka anak laki-laki kecil itu mengambil kesempatan untuk memberi saran. "Penjual anak pergi mandi. Jika kamu merasa panas, kamu bisa pergi mandi dulu." Hubungan ini menjadi baik ya? Ini tidak benar. Lun, kamu tidak mungkin. Sambil bibi mandi, kabur dari sini. Aku harus memberitahumu. Jika kamu kabur dan hilang, kamu tidak akan bisa melihat ibumu lagi. Mengapa aku harus kabur? Ada mainan di sini. Masih ada makanan enak. Aku ingin bermain lebih lama. Biar ibuku datang menjemputku nanti." Kecerdasan anak laki-laki kecil membuatnya seketika mendapatkan kepercayaan penjual manusia. Penjual manusia mengambil handuk dan pergi ke toilet. Tanpa disadari, dia malah dijual balik oleh anak laki-laki kecil. Saat anak laki-laki kecil membuka pintu untuk melarikan diri, tepat bertemu dengan pembeli yang datang untuk transaksi, maka anak laki-laki kecil segera cerdik, berpura-pura menjadi penjual manusia itu sendiri. "Hei, kakak, akhirnya kamu datang juga. Apa yang kamu katakan? Aku bilang sama kamu, tentang urusan jual beli. Dan aku, ya, bukankah kamu ingin membeli manusia? Ya, aku tidak punya anak laki-laki. Jadi aku membeli seorang anak kecil untuk merawatku saat tua." Penjual di belakang terlihat cukup misterius. "Ribut sepanjang hari. Orang yang berdagang dengan saya. Kamu kan?" "Ya, memang aku. Kenapa kamu baru datang setelah sekian lama? Aku sudah menunggumu semalaman. Ada sedikit urusan. Apakah terlambat?" "Di mana barangnya?" "Barangnya ada di dalam rumah. Namun, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Anak kecil, kami sudah terjual habis." "Apa? Jadi uangku sudah habis? Jadi keluargaku? Hal tentang melanjutkan keturunan. Harus bagaimana ini?" "Jangan terburu-buru. Meskipun anak sudah terjual habis, tapi kami akan menjual istri kepada Anda." "Istri?" "Benar. Tetapi, kalian sudah memberitahuku. Hanya uangku ini tidak cukup untuk membeli seorang istri. Hanya cukup untuk membeli anak." "Itu, bukankah anak sudah terjual habis? Kamu sudah membayar lagi. Pelanggan adalah raja. Aku akan memberikan diskon padamu. Aku akan memberikan istri padamu." "Benar. Tentu saja benar. Dengarkan. Istrimu sedang mandi di dalam. Cepatlah pergi. Jika terlambat, dia akan khawatir." "Hehe,
Baiklah, terima kasih ya. Istri. Siapa istri Anda? Aku datang sebagai istri. Anak kelinci kecil, keluarlah. Kamu berani menjual ibu. Lihat saja nanti aku akan menguliti kamu. Kamu keluar. Seorang bocah laki-laki bersembunyi di tumpukan sampah. Berhasil menghindari kejaran penyelundup manusia. Namun dia secara tak terduga melihat ibunya duduk di dalam mobil polisi yang lewat. Maka dia segera mengejarnya. Namun kakinya kalah cepat dari mobil. Belum lari jauh, bocah laki-laki terjatuh ke tanah. Saat ibunya berbalik, berada di sudut pandang yang tidak terlihat. Begitulah anak laki-laki dan ibunya terpisah. Pada saat itu, penyelundup manusia akhirnya mengejar mereka. Aku harus menghukummu. Pak polisi, bagaimana Anda kembali? Bocah laki-laki sekali lagi membuat penyelundup manusia bingung. Saat penyelundup manusia marah, tepat bertemu dengan polisi patroli yang datang. Mereka segera menangkap penyelundup manusia. Ketika orang tua bocah laki-laki kembali ke hotel, mereka hanya menemukan seorang gadis kecil berkerut di pojok. Di leher gadis kecil, masih mengenakan simpul Cina yang diberikan ke anaknya. Ibu mengerti, mungkin anaknya sudah dijual oleh penyelundup manusia. Tetapi dia tidak menyerah. Berhari-hari berturut-turut, semua mencari jejak anaknya di kota kabupaten. Li Chen, Ibu Li, Li Yuan Li Ji, mengapa ada seseorang di sini? Aku mengerti pikiranmu. What's wrong? Kita semua ada di sini. Jangan begitu. Menakutkan. Kejar. Tidak disangka, pada saat ibu berbalik pergi, anaknya justru pingsan karena lapar. Pingsan di tumpukan sampah di pinggir jalan. Ibu dan anaknya melewatkan satu sama lain sekali lagi. Beruntungnya, anak laki-laki kecil ditemukan oleh pasangan asing yang sedang lewat. Mereka merasa kasihan pada anak laki-laki kecil itu. Maka mereka membawa anak laki-laki kecil itu pulang dan mengadopsinya. Di sisi lain, ibu dari anak laki-laki kecil tidak hanya terus mencari keberadaan anaknya. Kami juga mengadopsi gadis yang diculik saat itu. Mereka berdua bekerja paruh waktu di pinggiran kota sambil hidup bersama. Namun mereka mencarinya sangat lama. Tidak ada kabar tentang anak laki-laki. Malah ditarget oleh preman jahat. Jangan. Kenapa kamu masih memegang papan rusak itu? Kamu kenapa? Jangan. Dengarkan penjelasanku. Saya sedang mendirikan kios di sini. Karena anak laki-lakiku. Sebelumnya dia hilang di jalan ini. Aku ingin menunggunya di sini. Menunggu dia pulang. Lalu apa urusanku? Kalau semuanya seperti kamu, harus ada pengecualian untuk kemudahan. Seluruh jalan menjadi kacau. Ekonomi di kabupaten kita tidak berkembang. Garis, Anda bertanggung jawab. Lihatlah dirimu. Seorang wanita membawa anak. Membawa anak juga tidak mudah. Tapi melanggar aturan. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kakak ini, ambil. Ini adalah kue bulan yang aku buat sendiri. Apa ini? Kue keranjang yang digoreng. Kakak, apa pendapatmu? Kita akan mengikuti aturan dengan baik. Berapa biaya untuk tempat ini? Saya akan membayar tepat waktu. Selama 1 bulan ini. Sekitar 2.000 yuan. Tangan, ini terlalu mahal. Saya bekerja keras di sini. Hanya beberapa ratus yuan per bulan. 2.000 yuan. Saya benar-benar tidak bisa membayarnya. Ini tidak bisa lebih rendah lagi. Kamu tahu aku. Tempat ini ada di sini. Berapa banyak orang yang harus saya cari untuk mengurusnya? Mau makan malam bersama? Uang hasil kerja kerasku. Belum dihitung. Kakak, tolong. Aku mohon padamu. 2.000 yuan. Aku benar-benar tidak bisa membayarnya. Ini adalah pengecualian. Bukan berarti tidak bisa tidak ada. Tergantung padamu. Apakah kamu mengerti? Kamu mengerti, kan? Aku harus menunggu Lun Lun di sini. Saya mengerti. Bagus kalau kamu mengerti. Datanglah ke hotel malam ini untuk menemuiku. Jangan khawatir, kamu tidak akan sia-sia. Bawa ini. Aku akan menunggumu di hotel. Wang Lunjia, juara komputer Amerika Serikat pada usia 8 tahun. Juara judo. Mendirikan perusahaan pertama pada usia 12 tahun. Masuk ke dalam daftar orang kaya pada usia 16 tahun. Saat berusia 23 tahun, membawa keluarga Charlie. Menyapu Wall Street. Saat berusia 26 tahun. Kembali dengan kekayaan miliaran. Kembali ke kampung halaman di Kabupaten Lancang. Menginvestasikan pembangunan di kampung halaman. Saat perayaan festival bulan purnama, Bupati menyambut sendirian. Kalian semua cepat bersihkan meja.
Bersihkan untukku. Hari ini ada pemimpin yang akan datang. Cepat. Li Mei, kamu juga bersihkan meja. Chen Ge, kamu datang. Silakan masuk. Silakan duduk. Kerudung, kamu pegang uangnya. Jangan. Pemimpin akan melakukan inspeksi sebentar lagi. Li Mei, kamu harus datang beberapa hari. Tidak pergi mencariku. Bahu saudara Chen. Ini terasa asam. Chen Ge, aku beberapa hari ini. Tubuhku agak tidak enak. Datang. Bongkar untukku. Jangan. Aku tidak punya. Aku tidak merasa tidak enak. Aku akan pergi malam ini. Aku akan memberikan pijatan padamu. Kau cukup bijaksana. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Malam ini aku punya beberapa teman. Kita bersama-sama. Aku apa? Aku tahu kamu tidak tahan. Bukankah kamu masih punya seorang putri? Lagi pula bukan anak kandungmu. Sekarang sudah besar. Itu benar-benar segar. Sungguh, Kak Chen, malam ini bawa dia ke sini. Jangan, Kak Chen, kamu bisa melakukan apapun padaku. Tapi itu adalah anak perempuan saya. Dia masih anak-anak. Aku mohon padamu. Sayang kecil, kamu di belakangku. Hanya seorang pijat. Apa yang kamu lakukan padaku? Gerbang kesetiaan. Kalau bukan karena saya, setiap hari melindungimu, kamu bisa berjualan di area wisata. Berjualan dan memegang spanduk bersamaku. Selama bertahun-tahun seperti ini, semuanya karena kamu memaksa. Dipaksa olehmu. Apa yang kamu lakukan padamu? Pergi dari sini. Kamu sedang apa? Pergi. Li Mei, diberi kesempatan tapi tidak menghargai. Apakah begitu? Aku beritahu kamu, hari ini di kabupaten kita, seorang pengusaha besar dari luar, hari untuk investasi. Bahkan kepala kabupaten harus mendampingi sendiri. Kalian berdua di sini, mempengaruhi tata kota, masih berani membuat keributan. Ayo, bongkar stand ini untukku. Bawa kedua orang ini pergi. 20 tahun yang lalu, ibuku membawa saya kemari untuk melihat pameran lampu. Sudah 20 tahun. Ibu, setiap tahun pada hari raya Mid-Autumn, saya selalu bersembunyi sendiri di dalam kamar dan menangis. Kamu ada di mana? Lun Lun merindukan Anda. Biarkan aku pergi. Di dunia ini, ada begitu banyak keajaiban. Zhao Xianshu, selama bertahun-tahun ini, saya selalu meminta Anda untuk mencarikannya untuk saya. Desa Zhangzuang, nomor 301. Mereka benar-benar pindah, ya. Sudah tidak ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tidak ada kabar sama sekali. Louis ke-9. Ini adalah foto. Kami sudah menemukannya. Ibu kandung dan adik perempuan Wang Lun. Mereka benar-benar masih hidup. Ya, Wang Lun adalah kebanggaan keluarga kami, keluarga Cha. Kita tidak boleh membiarkannya kembali ke desa pegunungan itu, menemani ibunya dan Cinderella. Saya lapar. Mari kita makan dulu. Saya ingin mencoba makanan dari negara Anda. Baiklah, bagus sekali. Saya juga lapar. Mari kita pergi. Mari kita makan di warung kecil di depan. Betapa kotor tempat ini. Kesempatan ini datang dengan susah payah. Apakah kamu akan membawa saya untuk makan? Masakan asli dari kampung halaman. Bodoh, kamu tidak mengerti ini, kan? Hari ini adalah festival bulan purnama di negara kita. Di festival bulan purnama, harus makan kue bulan. Dan kue bulan ini, makan di gerobak kecil ini, baru enak. Tuan Wang, ini, semua hidangan sudah disiapkan untukmu. Dan kue bulan dari Gu Yue Lou kita, itu adalah yang terbaik. Lihatlah, bagaimana jika kita mulai dulu. Itu saudara, kita masih. Dengarkan rencana Bupati Zhao. Baiklah, jangan mengecewakan Bupati Zhao. Niat baik, jangan sentuh gerobakku. Aku mohon padamu, pukul dia dengan baik-baik. Ada pertengkaran di sana. Mari kita pergi melihat. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Berhenti. Dari mana datangnya anak kecil ini? Di mana bawang putih besar?
Kamu tahu, kan? Sayang kecil, biarkan aku pergi. Lepaskan. Kamu membuli anak yatim dan ibu tunggal. Kamu pikir kamu apa, seorang pria? Pergi dari sini. Kak Chen, anak yang baik. Jika kamu berani, tinggal di sini saja. Jika kamu berani, jangan lari. Tante, apa kabar? Saya baik-baik saja. Pemuda, terima kasih, Bibi. Pemuda, siapa namamu? Namaku Wang Lun. Dia dan adik kami, Lun Lun. Satu nama. Kamu bernama Wang Lun. Rumahmu di mana? Berapa banyak orang di keluarga Anda? Ini adalah kakak laki-laki saya, elit keluarga Charlie. Kami tinggal di Washington, Amerika Serikat. Jangan tanya tentang sisanya. Orang desa, Louis, perhatikan sikap bicaramu. Ternyata dia seorang imigran Tionghoa. Pemuda, Bibi masih harus berterima kasih padamu. Membantu saya mengusir mereka. Sama-sama. Kamu lapar, kan? Mau makan kue bulan? Benar-benar sedikit lapar. Baiklah, saya tidak akan sungkan. Cepat duduk, biar saya bantu ambil. Ibu membawa kue bulan untukmu. Pemuda, peganglah. Terima kasih, Bibi. Silakan makan. Mengapa rasanya seperti ini? Mengapa begitu mirip kue bulan yang dibuat ibu? Isian kue bulan ini enak, kan? Tuan ini, kamu di luar negeri, tapi tidak bisa merasakan rasa ini. Ini adalah satu-satunya di dunia ini. Bodoh, hanya omong kosong. Makan pelan-pelan. Kue bulan ini mudah tersedak. Tante ini saat perayaan besar. Mengapa kalian tidak berkumpul di rumah? Masih berjualan di luar. Kamu siapa? Sedang menunggu siapa? Ya, 20 tahun yang lalu. Kakak laki-laki saya hilang di sini. Ibu saya selalu menunggunya di sini. 20 tahun yang lalu. Hilang di sini. Ya, Tante. Ini adalah putri saya. Namanya adalah Lulu. Dia berusia 26 tahun ini. Bagaimana kamu di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Nakal. Tadi kamu tidak sombong. Sekarang bagaimana? Tidak sombong lagi. Kamu tahu, hari apa hari ini? Kamu berani membuat kekacauan di sini. Bodoh. Kamu tahu dia siapa? Tidak usah terburu-buru.